Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan video pembelajaran kali ini, di mana pada video kali ini mengangkat materi yang berjudul Motivasi Belajar. Saya Indah Nadila Putri dengan NIM 1830108036, jurusan Bimbingan dan Konseling IAIN Batu Sangkar, akan menjelaskan materi pada kali ini. Semoga dengan adanya video kali ini, rekan-rekan semua dapat lebih semangat lagi dalam mengejar cita-citanya. Baik, langsung saja kita lihat penjelasannya. Selamat menyaksikan. Apa pengertian motivasi itu? Pengertian motivasi adalah sebagai suatu energi, penggerak, dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal, seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk melakukan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar secara umum adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri siswa, dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. 1. Motivasi belajar berasal dari faktor internal. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjamin kehidupannya. 2. Motivasi belajar dari faktor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Selanjutnya, fungsi motivasi belajar. Pertama yaitu mendorong siswa untuk berbuat, jadi sebagai penggerak motor yang melepas energi. Kedua, menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya, sifat motivasi belajar. Sifat motivasi belajar ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yakni keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu. Misalnya menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu mencari informasi lagi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yakni dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misalnya, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Selanjutnya, jenis motivasi belajar. Motivasi belajar ada dua, motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi primer yakni motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar, yakni dari segi biologi. Dan yang kedua, motivasi sekunder, motivasi yang dipelajari. Misalnya, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Terakhir, cara meningkatkan motivasi belajar. Cara meningkatkan motivasi belajar ada 5. Yang pertama, memberi angka. Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Yang kedua, hadiah. Hadiah dapat menjadi motivasi belajar yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Yang ketiga, kompetensi. Persaingan baik yang individu ataupun kelompok dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu motivasi yang cukup penting. Yang terakhir, memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakannya ulangan. Baik, mungkin untuk kali ini sampai sini dulu video pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan video pembelajaran
hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thanks.